Kalau seumpama malam berikutnya kalian nggak bisa ngasih tumbal manusia lagi, kalianlah yang akan jadi tumbal berikutnya. Aku Agnes, stop skip, matikan lampumu, cerita dimulai. Kalau kalian dengar kata Surabaya, pasti yang ada di pikiran kalian ini muncul hawanya yang panas, kulinernya yang juara kayak rawon setan, atau logatnya yang blak-blakan tapi asik banget kan? Nah, Surabaya ini memiliki kisah seru di setiap ujung kotanya. Tapi, di balik gemerlap lampu kota dan ramainya jalanan protokol, Surabaya ternyata menyimpan sisi lain yang bikin bulu kuduk berdiri. Malam ini kita bakal geser sedikit dari ramainya kota Surabaya dan masuk ke dalam lorong waktu yang penuh misteri. Karena Surabaya punya cerita horor yang gak bakal bisa kalian lupain. Ya, tempat yang kita maksud adalah Rumah Hantu Darmo. Buat kalian warga Surabaya atau yang suka berburu kisah misteri, nama tempat ini pasti udah gak asing lagi di telinga kalian. Berdiri kokoh di kawasan elit Jalan Jembatan Darmo Selatan, rumah berlantai 3 ini sekarang kondisinya hancur, dikelilingi semak belukar dan dipenuhi aura mistis. Tapi, tahu nggak sih kalian, sebelum menjadi rumah hantu paling legendaris di Surabaya di tahun 1980-an hingga awal 1990-an, tempat ini adalah simbol kekayaan yang luar biasa dari sebuah keluarga. Sebelum ke ceritanya, aku bakal kasih tahu dulu nih alamat Rumah Hantu Darmo ini. Rumah Hantu Darmo biasanya dikenal sama arek-arek Surabaya dengan RHD. Biasanya anak Surabaya ngomongnya RHD sih ya. Beralamat di Jalan Puncak Permai 2 nomor 26, Kelurahan Tanjung Sari, Sukomanunggal, Surabaya. Bangunan ini konon katanya dibangun pada tahun 1988-an sama keluarga kaya ya pada zaman segitu yang menggunakan pesugihan. Jadi mereka kaya bukan karena usaha mereka sendiri nih, karena menggunakan pesugihan. Jadi mereka ini punya rumah besar, mobil banyak pada zaman segitu tuh karena hasil pesugihan mereka. Di awal perjanjian mereka udah ngomong nih, udah mengiyakan untuk memberikan tumbalnya berupa manusia tadi. Tumbal manusia ini siapa sih kak? Tumbalnya itu anak mereka sendiri. Nah, mereka memberikan tumbalnya itu pada malam-malam tertentu hingga suatu hari mereka nggak bisa lagi nih ngasih tumbal manusia ya. Bayangkan aja anaknya mereka ditumbalin satu persatu gitu kan ya. Mungkin mereka udah mikir nih, anak kita udah habis pak, gimana mau dikasih tumbal apa lagi? Ya udah dikasih hewan aja, mungkin ini begitu ya. Akhirnya mereka menumbalkan hewan ke iblisnya tadi. Iblisnya marah dong dan bilang, mungkin bilangnya seperti ini. Kan janji awalnya manusia, kenapa dikasih hewan sekarang? Gitu. Akhirnya iblisnya bilang, setannya ini bilang, kalau seumpama malam berikutnya kalian nggak bisa ngasih tumbal manusia lagi, kalianlah yang akan jadi tumbal berikutnya. Serem kan? Nah, mikir keraslah mereka ini, sampai mungkin salah satu dari mereka itu bilang, kabur aja lewat laut, aman mungkin ya. Kan katanya ini iblis tuh nggak bisa ngejar kalau lewat laut. Kemas-kemaslah mereka, siap-siap mereka mau pergi. Setelah mereka di atas kapal nih, ternyata apa yang mereka pikirkan salah. Iblis ini tahu dan marah besar. Satu keluarga ini ditenggelamkan oleh si iblis ini dan akhirnya mereka semua mati. Konon katanya si keluarga ini meninggalkan bayi dan baby sisternya di rumah. Nah, ada yang bilang nih kalau baby sister dan bayinya ini meninggal secara mengenaskan di rumah tersebut pada hari yang sama di waktu si kapalnya ini tenggelam. Ada versi yang lain mengatakan bahwa si baby sister dan bayinya ini dirampok dan mereka dibunuh oleh perampoknya tadi. Ada juga yang bilang kalau si baby sisternya tadi dan bayinya juga ini meninggal karena kutukan iblis. Sampai sekarang pun nggak ada yang tahu bagaimana kejadian yang sebenarnya ini mereka berdua meninggal ini gimana ceritanya, nggak ada yang tahu nih. Itu versi yang pertama. Ada yang versi yang lain bilang kalau baby sister sama anaknya itu masih hidup sampai sekarang. Dan kadang-kadang pada malam tertentu, si anak dari keluarga kaya ini mendatangi rumah dan menyuruh satpamnya atau pembantunya untuk keluar mobil menaburkan bunga pada malam-malam tertentu. Sejak tragedi mengerikan di laut itu, rumah megah berlantai 3 di kawasan Darmo ini mendadak berubah menjadi rumah mati. Kosong, tak berpenghuni. Dan tidak ada satupun sanak saudara atau ahli waris yang berani menginjakkan kaki di sana.
Rumah itu dibiarkan terlantar, seolah mengunci semua rahasia kelam di dalam dinding-dindingnya yang mulai retak. Hingga akhirnya misteri baru kembali pecah beberapa tahun kemudian, tepatnya pada malam hari di tahun 1990-an. Warga perumahan elit Darmo dikagetkan dengan kobaran api yang tiba-tiba membumbung tinggi ke langit. Rumah kosong itu terbakar hebat. Petugas pemadam kebakaran langsung dikerahkan untuk menjinakkan si jago merah yang melelap habis seluruh isi rumah mewah tersebut. Tapi anehnya, di balik musibah tersebut tersimpan suatu kejanggalan. Saat diselidiki, rumah ini sudah mati total bertahun-tahun, tidak ada listrik, tidak ada kegiatan rumah apapun, ya sudah mati total, nggak ada orangnya kan memang kan ya. Nah, orang-orang ini curiga, apa sih yang menjadikan rumah ini terbakar tiba-tiba, kan nggak ada penghuninya. Nah, mereka meyakini kebakaran pada tahun 1997-an itu adalah hasil dari kegiatan mereka yang tak kasat mata untuk menghabisi atau memusnahkan sisa-sisa dari bangunan tersebut. Namun ternyata setelah bangunan ini hangus dan ditinggalkan, aktivitas di sana bukannya mereda, malah makin menjadi-jadi. Puing-puing kosong justru menjadi magnet bagi hal-hal gaib yang di luar nalar manusia. Rentetan kejadian mistis mulai meneror, bukan cuma bagi warga kompleks elit sekitarnya, tapi juga buat siapa aja yang kebetulan lewat di depan rumah saat ini pada waktu malam hari. Ada salah satu cerita nih yang paling terkenal dialami langsung oleh Mbak Happy Asmara. Nah, ceritanya ini Mbak Happy Asmara lagi manggung di Pasuruan. Tapi waktu manggung itu Mbak Happy Asmara itu wajahnya kayak aneh gitu loh, kayak ketempelan. Ternyata Mbak Happy Asmara habis melakukan syuting di rumah hantu Darmo. Nah, sempet nih Mbak Happy Asmara itu makan semangka. Nah, dia juga ngasih semangka di bawah pohon di rumah tersebut. Dan Mbak Happy juga sempat membakar dupa, kan katanya nih Mbak Happy Asmara nih juga suka sama aromaterapi gitu ya. Nah, setelah puluhan tahun berdiri sebagai ikon horor yang penuh dengan darah, pesugihan, kebakaran, hingga cerita viral, lantas bagaimana status dan kondisi rumah hantu Darmo saat ini? Kalau kalian main ke kawasan perumahan elit Jembatan Darmo Selatan saat ini, kalian gak akan bisa lagi bebas keluar masuk seperti dulu. Sekarang, akses masuk ke dalam reruntuhan rumah ini sudah ditutup rapat, pagar seng tinggi, dan dijaga dengan sangat ketat oleh pihak keamanan kompleks. Pemerintah setempat dan pihak pengelola lingkungan sengaja memperketat akses karena selain bangunannya sudah rapuh, rawan runtuh dan membahayakan keselamatan, tempat ini juga sering digunakan oleh oknum-oknum yang nggak bertanggung jawab untuk tempat nongkrong liar atau ritual-ritual aneh pada malam hari. Karena ada beberapa orang yang sempat masuk ke sana untuk uji nyali nih, mereka mengatakan bahwa mereka nemuin dupa-dupa, kembang-kembang, bahkan nyari nomor togel pun ke sana. Meskipun wujud asli dari rumah hantu Darmo sekarang sudah mulai rata dengan tanah, mulai banyak pohon-pohon yang rimbun, ataupun banyak semak belukar di sana, tapi rumah hantu Darmo ini tetap menjadi salah satu urban legend Surabaya yang paling terkenal. Buat kalian arek-arek Surabaya yang punya pengalaman tentang rumah hantu Darmo, boleh tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share. Nyalakan kembali lampumu. Next, kita cerita apa lagi ya?